Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farida binti Usman. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang spesies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farida binti Usman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farida binti Usman. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang spesies. Spesies adalah respons sistem inflamasi sistemik dengan bukti atau dugaan infeksi sebagai penyebabnya. Spesies disebabkan oleh respon imun tubuh terhadap infeksi seperti bakteri gram positif maupun gram negatif, virus jamur atau protozoa dan sebagainya. Klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya spesies neonatus dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu spesies dini atau spesies awita dini, spesies lanjutan atau spesies nosokomial atau spesies awitan lambat. Epidemiologi spesies terjadi pada kurang lebih 1% bayi baru lahir, tetapi merupakan penyebab dari 30% kematian pada bayi baru lahir. Infeksi bakteri 5 kali lebih sering terjadi pada bayi baru lahir yang berat badannya kurang dari 2,75 kg dan 2 kali lebih sering menyerang bayi laki-laki. Angka kejadian atau insiden spesies di negara berkembang cukup tinggi, yaitu 1,8 hingga 18 per 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian sebesar 12 hingga 68%. Sedangkan di negara maju, angka kejadian spesies berkisaran antara 3 per 1000 kelahiran hidup dengan angka kematian 10,3%. Etiologi, pola mikroorganisme penyebab spesies dari waktu ke waktu dan berbeda setiap negara dan tempat perawatan. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan umur dan status imunitas anak. Penyebab spesies pada neonatorum adalah berbagai macam kuman dan bakteri, virus, parasit, atau jamur. Beberapa komplikasi kehamilan yang dapat meningkatkan resiko spesies pada neonatus adalah pendarahan, demam yang terjadi pada ibu, infeksi pada uterus atau plasenta, ketuban pecah dini sebelum usia kehamilan 37 minggu, ketuban pecah terlalu cepat saat melahirkan atau 18 jam atau lebih sebelumnya melahirkan. Proses kelahirannya lama dan sulit. Faktor predisposisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor host yang terdiri dari malnutrisi, imunodeficiency, problem penyakit kronik, trauma atau luka bakar, penyakit berat, dan kritis. Dua, faktor pengobatan, tindakan operasi, prosedur invasif, alat pantau invasif, antibiotik, terapi imunosupresif, lama perawatan dan lingkungan rumah sakit. Patofisiologi spesies. Selama dalam kandungan, yaitu infeksi kuman yang diderita ibu yang dapat mencapai janin melalui aliran darah, menembus balir, plasenta, dan masuk sirkulasi janin. Prosedur tindakan obstetris yang kurang memperhatikan faktor antisepsis, misalnya pada saat pengambilan contoh darah janin. Pada saat ketuban pecah, paparan kuman yang berasal dari vagina akan berperan dalam infeksi janin. Setelah lahir, yaitu infeksi silang. Alat-alat yang digunakan baik kurang bersih atau steril. Prosedur invas seperti kateterisasi umbilikus, kurang memperhatikan tindakan aseptis,
rawan nginap terlalu lama, bayi yang dirawat terlalu banyak atau padat. Komplikasi. Jika tidak segera ditangani, dapat mengakibatkan adanya komplikasi, yaitu dehidrasi, acidosis metabolik, hipolikemia, anemia, hiperbilirubinemia, meningitis, DIC. Penatalaksanaan. IGDT meliputi resusitasi cairan dengan koloid dan atau kristaloid, pemberian obat-obatan inotropik dan atau vasopresor dalam waktu 6 jam sesudah diagnosis, ditegakkan di UGD sebelum masuk PICU. Intropik vasopresor diberikan apabila terjadi reflektor terhadap resusitasi, volume dan map kurang dari normal, diberikan vasopresor. ECMO dilakukan pada shock septic pediatrik yang reflektor terhadap terapi cairan intropik, vasopresor, vasodilatasi, dan terapi hormon. Pemeriksaan penunjang. Darah rutin, HT, leukosit, trombosit, GDS, CRP, faktor koagulasi, kultur darah berseri, apulsas darah tepi, leukemia, leukositosis, granulomatosis, shift to the lip, urinalisi, fototoraks, asam laktat, BGA, LFT, elektrolit, dan EKG. Ini pathway-nya. Kita akan masuk lanjut ke konsep asuhan keperawatan pada spesies pada bayi Nyonya R di ruangan prenatologi. Di sini pengkajiannya, pengkajian identitas bayi, nama tidak ada, tanggal lahir bulan 1, bulan 2, 2015, jenis kelamin bayi laki-laki, nomor tanda identifikasi bayi tidak ada, identitas ibu, nama Nyonya R, umur 30, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, suku bangsa Sunda, Indonesia, pekerjaan IRT, alamat Gria Rajang RT RW 0700, identitas ayah, nama Tuan S, umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMK, pekerjaan wira swasta, alamat Griang Raja RT RW 07006. Saudara kandung ada 2. Ibu mengatakan ini anak yang ketiga. Riwayat prenatal G3P2AO, riwayat prenatal tidak ada. Riwayat penyakit sekarang, keadaan umum, bayi kelihatan lemah, tampak tidak sehat, malas minum, hipotermi, nafsu makan buruk, dan disertai dengan tanda-tanda pernapasan cepat. Riwayat penyakit dahulu, sejak lahir bayi sudah kelihatan lemah. Pada saat dilahirkan dia tidak menangis. Pada saat mengandung ibunya pernah menderita flu yang berat dan demam yang tinggi. Bayi lahir dalam keadaan prematur dan BB yang kurang dibantu oleh seorang bidan dan dokter. Pemeriksaan fisik, keadaan umum bayi terlihat lemah, tanda vital, suhu aksila 35,5, FJ apikal 145 per menit, pernapasan 600 per menit, pengukuran umum, BB 1,700 gram, PB 43, LK atau LD 30, 26, menangis, itu meringis, kulit berwarna kuning. Kepala, kulit kepala kurang bersih, tidak ada nyeri tekan, tidak ada endem, LK 30. Mata, skera mata warna putih dan konjungtivital tampak pucat dan refleks mata kurang terangsang karena belum maturnya fungsi mata. Telinga, bentuk keduanya simetri, tidak ada kelainan bersih, tidak ada nyeri tekan, telinga kurang berkembang,
Kadang lunak dan lembut ditumbuhi Tanongo. Hidung. Bentuk hidung pasien normal, simetri, tidak ada pendarahan, tidak ada nyeri tekan. Mulut. Bentuk bibir normal dan kelainan warna bibir kebiruan, mukosa kering. Leher. Pada leher ditemukan adanya refleks conic neck, penurunan refleks menelan. Dada. Bentuk dada relatif kecil dibandingkan ukuran lingkaran kepala. Tulang rusuk masih agak lemah. Pernapasan cenderung tidak teratur, seringkali ditemukan sakitnya. Abdomen, buncit atau kembung dan pembuluh darah tanpa terlihat. Peristaltik usus dapat terdengar 16 per menit tanpa kuning. Genitalia laki-laki. Bersih, tidak ada darah, tidak ada gangguan. Anus. Saat diinfeksi ada lubang anus, BAB, pencapus, mekonium hitam. Saat dipalpasi, with anal bite. Ekstremitas atas, tidak ada enema, tidak ada cluby figure terhadap cyanosis, sepasang infusi pada tangan sebelah kiri, aktivitas lemah. Bawah, tidak ada enema, tidak ada cluby figure, akibat aktivitas lemah. Analisa data. Di sini data objektifnya itu suhu tubuh 35,5, masa kehamilan 33 minggu, nilai Apgar di bawah norma, kulit tubuh kuning. Etiologinya penyakit infeksi yang diderita ibu, bakteri dan virus masuk ke neonatus, masa kuman dan virus dari ibu melewati plasenta dan ubiquitus masuk ke tubuh bayi infeksi meningkatkan leukosis infeksi. Masalah infeksi. Di sini yang kedua. Yang kedua, data objektif. Aktivitas lemah, tampak sakit, menyusut buruk, BB rendah 1,700 gram. Etiologinya itu penyakit infeksi yang diderita ibu, bakteri dan virus. Masuk ke neonatus, masa intranatal, kuman di vagina dan cervix naik mencapai amnion, kuman melalui ubiquitus, masuk ke tubuh janin, sistem perencanaan distensi abdomen, anoreksia, muntah, nutrisi kurang dari kebutuhan. Masalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Data objektif selanjutnya yaitu pernapasan 60 per menit, terpasang oksigen. Etiologinya itu penyakit infeksi yang diderita ibu, bakteri dan virus masuk ke neonatus, masa intranatal, kuman di vagina dan cervix naik mencapai amnion, kuman melalui ubiquitus masuk ke tubuh janin, spesies takipnia, gangguan pola napas. Masalahnya itu gangguan pola napas. Diagnosa keperawatan. 1. Infeksi yang berhubungan dengan penularan, infeksi pada bayi sebelum, selama, dan sesudah kelahiran. 2. Nutrisi kurang dari kebutuhan yang berhubungan dengan minum sedikit atau intoleran terhadap minuman. 3. Gangguan pola pernapasan yang berhubungan dengan takepnia. Di sini ada intervensi keperawatan. Data keperawatan. 1. Tujuan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 24 jam, masalah infeksi dapat teratasi dengan kriteria hasil, yaitu penuaan infeksi tidak terjadi. Intervensi. 1. Kaji bayi yang memiliki risiko penderita infeksi meliputi kecil untuk masa kehamilan, besar untuk masa kehamilan, prematur. Nilai agar di bawah norma, bayi mengalami tindakan operasi. Epidemi infeksi di bangsal bayi dengan kuman Coltrotococcus, bayi yang mengalami prosedur invasif, kaji riwayat ibu, status sosial ekonomi, flora vagina, ketuban pecah dini, dan infeksi yang diderita ibu. Kaji adanya tanda infeksi meliputi suhu tubuh yang tidak stabil, apnea, ikterus, refleks, mengisap kurang, hidung, minum sedikit, distensis abdomen, letargi atau irritabilitas.
Kaji tanda infeksi yang berhubungan dengan sistem organ apnea, tachypnea, cyanosis, shock, hipertemia, letargi, hipotoni, hipertoni, icterus, ubun-ubun, cembung, muntah, diare. Kaji hasil pemeriksaan laboratorium dapat sampel untuk pemeriksaan kultur. 2. Setelah dilakukan asuhan keperawatan dalam waktu 3 kali 24 jam, masalah dapat diatasi dengan kriteria hasil, aktivitas baik, minum susu baik. Intervensi, kaji intoleran terhadap minuman, hitung kebutuhan minum bayi, ukur masukan dan keluarnya, timbang berat badan setiap hari, catat perilaku makan dan aktivitas secara akurat. 3. Tujuan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 24 jam, masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil, frekuensi pernapasan normal, tidak mengalami apnea. Intervensi, kaji perubahan pernapasan meliputi tachypnea, pernapasan kuping hidung, bunting, cyanosis, ronki kasar, periode apnea yang lebih dari 10 detik. Pantau denyut jantung secara elektronik untuk mengetahui takikardia atau bradikardia dan perubahan tekanan darah. Sediakan oksigen lembab dan hangat dengan kadar T1O2 yang rendah untuk menjaga pengeluaran energi dan panas. Sediakan alat bantu pernapasan atau ventilasi mekanik. Isap lendir atau bersihkan jalan napas secara hati-hati. Amati gas darah yang ada atau pantau tingkat analisis gas darah sesuai kebutuhan. Atur perawatan bayi dan cegah penanganan yang berlebihan. Implementasi, hari, tanggal, dan waktu. Pada hari Senin tanggal 2 bulan 2 2015 jam 10 pagi, implementasi keperawatan, mengkaji bayi yang memiliki resiko penderita infeksi, mengkaji adanya tanda infeksi meliputi suhu tubuh yang tidak stabil, apnea, icterus, refleks mengisap kurang, minum sedikit, distensi abdomen, letargi atau iritabilitas. Pasien mengalami hipertermik S38 Celcius, mengkaji tanda infeksi yang berhubungan dengan sistem organ, pola nafas pasien berangsur normal, mengkaji hasil pemeriksaan laboratorium. 2. Pada hari Senin, tanggal 2 bulan 2 2015, jam 11 WIB, implementasi keperawatannya itu mengkaji intoleran terhadap minuman. Pasien atau meminum susu yang diberikan lewat NGT, menghitung kebutuhan minum bayi. Kebutuhan minum pasien 60 kali 3 sehari. Menimbang berat badan setiap hari. Seperti berat badan pasien mengalami kenaikan 1 bulan, BB naik 0,2 ons. Mengkaji perubahan pernapasan meliputi tachypnea, pernapasan kuping hidung, bunting, cyanosis, ronki kasar, periode apnea yang lebih dari 10 detik. Pasien sudah tidak mengalami periode apnea. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 bulan 2 2015 jam 12 lewat jam 12.10 WIB, implementasi memantau denyut jantung secara elektronik atau mengetahui takikardia atau bradikardia dan perubahan tekanan darah. Denyut jantung pasien normal, menyediakan oksigen lembab dan hangat dengan kadar T102 yang rendah untuk menjaga pengeluaran energi dan panas. Pasien mau diberikan oksigen, mengisap lendir atau membersihkan jalan napas secara hati-hati. Pernapasan pasien menjadi lebih bersih. Evaluasi. Pada hari Senin pada hari Senin tanggal 2 bulan 2 2015 jam 15 WIB, S-nya tidak ada. O sama dengan suhu tubuh pasien mengalami hipertensi S38 Celcius. A. Masalah hipertensi belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan.
Kaji bayi yang memiliki risiko menderita infeksi meliputi kecil untuk masa kehamilan, besar untuk masa kehamilan prematur, bayi mengalami tindakan operasi, epidemi infeksi di masal bayi dengan kuman E. coli Streptococcus, bayi yang mengalami prosedur invasif, kaji riwayat ibu, status sosial ekonomi, flora vagina, ketumbar pecah dini, dan infeksi yang diderita ibu. Kaji adanya tanda infeksi meliputi suhu tubuh yang tidak stabil, apnea uterus, refleks mengisap kurang, minum sedikit, distensis abdomen, letargi atau iritabilitas. Kaji tanda infeksi berhubungan dengan sistem organ, apnea, tachypnea, cyanosis, shock, hipotermia, letargi, hipotoni, hipertoni, icterus, umbung-umbung, cembung, muntah, diare. Pada hari Senin, tanggal 2 bulan 2 2015, data 2, O sama dengan pasien terlihat sudah mau meminum susu. A. Materatasi salah, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. P. Intervensi dihentikan. Baik, itu saja materi yang saya paparkan tadi. Hanya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.